Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Remaja adalah generasi yang akan menggantikan para pemuda. Bila didasarkan pada proyeksi penduduk Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2035, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah remaja usia 10 sampai 24 tahun pada tahun 2025 ini mencapai 66,27 juta jiwa atau 24% dari populasi penduduk Indonesia. Begitu besar potensi para remaja ini. Wajar saja jika Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia, pernah berpesan dalam bahasa Belanda. De toekomstponse ons land en ons spoiler hidden. En de toekomstponse ons land en ons spoiler sore sunder muhla temakan. Nasib bangsa di masa mendatang terletak pada pundak pemuda. Jika pemuda hari ini maju, dinamis cekatan, expert, tentulah nasib bangsa di masa mendatang akan lebih baik daripada hari ini. Tetapi jika pemuda hari ini rusak, maka nasib bangsa di masa mendatang akan jauh lebih buruk daripada hari ini. Demikian dari kutipan Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia halaman 77. Lantas, bagaimana nasib remaja kita saat ini, hadirin? Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang semakin meroket, ternyata para remaja kita masih terjebak dalam banyak masalah. Salah satunya adalah perundungan atau bullying. Mengutip data dari Detik Edu, Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkap bahwa angka bullying di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun pada bulan Juli 2023, bullying yang terjadi di SD sebesar 25%, SMP sebesar 25%, SMA sebesar 18,75%, SMK sebesar 18,75%, MTS sebesar 6,25%, dan pondok pesantren
pesantren sebesar 6,25%. Untuk itulah hadirin, dalam kesempatan yang penuh barokah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran dengan judul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Sebagai landasannya, marilah kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu
lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 26 menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan Bani Tamim kepada para sahabat Rasulullah yang miskin. Kemudian menurut Imam Mustafa Al-Maraghi jilid 7 halaman 418 menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penjelasan mengenai bersifat menghormati. Sikap itu ditujukan dengan larangan bersikap sombong, karena sikap sombong adalah bentuk dari penolakan kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Secara spesifik dalam ayat ini terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan bullying, yaitu pertama, yazharu, yaitu dengan cara menyebutkan kekurangan seseorang sehingga menjadi bahan tertawaan bagi yang mengolok. Yang kedua, talbizu, yaitu mengejek dengan perkataan langsung maupun isyarat. Dan yang ketiga, tadabazu, yaitu saling memberi gelar dengan gelaran yang buruk. Lalu bagaimana Al-Quran memberikan solusi untuk mengeliminasi masalah perundungan ini, hadirin? Mengingat tindak perundungan melibatkan dua pihak, yaitu pelaku dan korban, maka Al-Quran sudah menjelaskan kedua hal tersebut dengan solusi yang beragam. Bagi pelaku agar menghindari sikap suka mengejek dan merendahkan orang lain. Sementara itu, solusi bagi korban bully adalah bersabar atas ejekan yang diterima serta tidak membalasnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 127 sebagai berikut. Wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la tahzan alaihim wa la taku fi ضيق مما يمكرون.
Sadaqallahul azim. Bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah kamu bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim menjelaskan bahwa ayat di atas mengukuhkan perintah bersabar sekaligus sebagai pemberitaan bahwa kesabaran tidak dapat diraih melainkan berkat kehendak Allah dan pertolongannya serta berkat upaya dan kekuatannya dalam menghadapi tantangan bullying. Al-Quran menawarkan solusi penuh hikmah, yaitu dengan kesabaran. Sebagaimana yang disebutkan pada ayat di atas adalah kunci utama untuk menghadapi semua masalah, termasuk masalah perundungan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, berdasarkan dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa pertama, perundungan adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dicela oleh Al-Quran dan sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja, ada 3 sikap yang harus dimiliki oleh pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu selalu berkata baik, memanggil dengan panggilan yang baik, serta berakhlak mulia. Dan yang ketiga, bagi korban bully, sikap yang dianjurkan untuk menghadapi perundungan adalah dengan bersabar dan berusaha menahan diri untuk tidak membalas dengan perbuatan bully pula. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat yang kami muliakan, sebelum mengakhiri syarahan ini, izinkan kami menyanyikan sebuah lagu ciptaan Buya Hamka dengan judul Panggilan Jihad, yang kami gubah liriknya sebagai berikut. Kalam ilahi menuntut persatuan, perpecahan meruntuhkan kekuatan, pertikaian menguntungkan musuh Tuhan. Hanya iman tauhid dapat menyatukan, tuntutan agama menjadi tujuan. Ayo bina persatuan, berantaslah perundungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.